berdoa memohon pertolongan dari Tuhan supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Mari kita berdoa. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan yang habis dibagi. Misalnya 15 itu habis dibagi 3. Karena 15 ketika dibagi 3 hasilnya adalah 5 dan tidak ada sisa atau sisanya 0. Jadi bisa dikatakan 15 habis dibagi 3. Contoh lagi 24 habis dibagi 4. Karena kalau 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 dengan sisa bagian 0 atau tidak ada sisa. Jadi 24 habis dibagi 4. Nah, kenapa sih anak-anak harus belajar materi ini? Nah, karena kita saat ini menginjak ke materi baru, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan juga faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, sebelum anak-anak belajar tentang KPK dan FPB, anak-anak harus lebih dahulu menguasai materi tentang faktor dan kelipatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang faktor. Simak penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang faktor. Nah, apa itu faktor? Faktor adalah pembagi suatu bilangan. Jika suatu bilangan membagi habis bilangan lain, maka bilangan yang membagi disebut faktor dari bilangan yang dibagi. Tidak hanya bilangan yang membagi, tapi hasil baginya juga merupakan faktor dari bilangan yang dibagi. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang bilangan yang habis membagi atau habis dibagi. Misalnya 18 itu habis dibagi 3. Karena 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6. Jadi 3 dan 6 adalah faktor dari 18. Tapi anak-anak perlu ketahui bahwa faktor dari 18 bukan hanya 3 dan 6. Yuk kita cari sama-sama berapa aja sih faktor dari 18. Nah, jika diminta untuk menentukan faktor dari 18, kita menggunakan gambar seperti pagar saja ya, yang paling gampang. Di bagian atas ini adalah angka 18 seperti yang diminta di soal. Kemudian di bagian kiri ini kita isi dengan pembaginya, dan di bagian kanan itu adalah hasil bagi. Jadi misalnya kita pembaginya kita urutkan dari yang paling kecil ya. Angka yang paling kecil yang bilangan positif itu adalah 1. Jadi 18 dibagi 1 hasilnya berapa? 18 ya. Semua bilangan dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian habis 1 bilangannya adalah 2. Nah, sekarang kita bagi lagi. 18 kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? 9. Kemudian 18 dibagi dengan 3 hasilnya 6. Apakah ada lagi? 18 apakah bisa dibagi 4? Tidak bisa. Kalau dibagi 5? Tidak bisa juga. Dibagi 6? Kalau dibagi 6 hasilnya adalah 18 bagi 6, 3. Nah, ini kan hasilnya sama dengan yang atasnya. Ini 36, ini 63. Jadi karena sudah sama, kita stop sampai di sini. Jadi kita bisa menyimpulkan faktor dari 18 itu adalah, kita urutkan dari yang terkecil, 1,2,3, kemudian 6, 9, dan 18. Karena ini sudah sama, jadi stop ya, ditulis 1 aja. Faktor dari 18 ada 6, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, contoh lagi ya, misalnya tentukan semua faktor dari 54.
Sama caranya kita buat seperti pagar. Di atas ini ditulis 54. Kemudian di bagian kiri adalah pembaginya. Kita mulai dari bilangan paling kecil yaitu 1. 54 dibagi 1 hasilnya 54. Karena semua bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian dibagi 2 bisa ya, karena 54 itu bilangan genap, jadi bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 27. Kemudian dibagi 3 apakah bisa? 54 dibagi 3 hasilnya adalah 18. Kemudian dibagi 4 bisa nggak? Tidak bisa, jadi kita lewati ya. Kalau nggak bisa dibagi 5, tidak bisa lagi, kita lewati ya. Habis 5 angkanya 6. 54 apakah bisa dibagi 6? 54 dibagi 6 bisa? 54 dibagi 6 bisa ya. Hasilnya adalah 9. Nah, kita lanjutkan lagi. Dibagi 7 apakah bisa? Tidak bisa. Kemudian dibagi 8? Tidak bisa juga. Kemudian dibagi 9? Hasilnya tentunya 6. Nah, karena ini sudah sama 6. 54 dibagi 6 hasilnya 9. 54 dibagi 9 hasilnya 6. Ini sudah sama angkanya, hasil dan juga pembaginya sama. Kita stop sampai di sini. Kita tulis kesimpulan faktor dari 54. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita urutkan dari yang terkecil. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54 sendiri. Jadi 54 bilangan itu termasuk faktornya bilangan itu sendiri ya. Faktornya 54 itu ya 54 juga termasuk. Tadi kan faktornya 18 juga termasuk. Gitu. Nah, satu contoh lagi ya, misalnya tentukan faktor dari 13. Sama kita cari, kita bentuk dulu seperti pagar. Pembaginya mulai dari yang terkecil yaitu 1. 13 bagi 1, 13 sendiri. 13 bisa dibagi 2? Tidak, karena dia ganjil. Dibagi 3? Tidak. Dibagi 4 juga tidak bisa. 5 juga tidak bisa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak bisa. Dia bisa dibagi 13, yaitu hasilnya 1. Karena sama, jadi kita cukup nulis 1 aja yang di atas. Jadi faktornya dari 13 hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri atau 13. Faktornya 13 hanya ada 2, yaitu 1 dan 13 atau bilangan itu sendiri. Nah, bilangan seperti ini disebut sebagai bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi faktornya cuma ada 2, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi pas 2, tepat 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Tadi contohnya adalah 13. Contoh lainnya misalnya 2. 2 itu faktornya hanya ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, selain 2 dan 13, anak-anak bisa mencari bilangan prima lainnya. Jadi tadi ya, definisinya bilangan prima itu bilangan yang hanya punya 2 faktor, tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Anak-anak bisa baca di LKS tentang bilangan prima, atau juga bisa membaca dari buku
paket matematika. Nah, anak-anak, selain 2 dan 13, contoh lainnya misalnya 5. Jadi tadi ada contoh 2, 5. Habis 2, 3 dulu. 3 itu hanya mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Bilangan itu sendiri kan artinya 3. Kemudian 5 juga faktornya tepat 2, yaitu 1 dan 5. Kemudian 7, 9 tidak termasuk. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi 3. Jadi faktornya 9 bukan hanya 1 dan 9, tapi juga ada 3. Habis 7, 11, dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan bilangan prima itu biasanya adalah bilangan ganjil, kecuali 2. 2 itu adalah bilangan prima yang genap. Jadi satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah 2. Begitu ya anak-anak. Anak-anak bisa belajar dari sumber lainnya, bisa buka YouTube atau buka buku paket atau juga buku LKS.